Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bro, jelas. Oke, baik. Ah, Ini ibunya belum ada ya, baru bapak-bapak. Sebentar. Bu, cuman satu propol kita, Bro. Enggak, kan dua ini, dua. Oh, dua nih. Ya, kita kan gabung, Pak. Oh, siap, siap. Yang Jumat itu kan bentrok sama S2 sama S1 itu. Luar biasa jadwal. Gitu ya. Gitu. Baik, oke. Ya ini karena saya rekam ya, jadi Bapak Ibu yang para mahasiswa S3 ya, prodi Hukum Islam, konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini ya kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita yang mungkin tinggal beberapa pertemuan lagi ya, tidak terasa seperti yang saya selalu ingatkan ya. Saya selalu ingatkan waktu terus berjalan begitu cepat dan ya mungkin ini subjektif aja ya. Malah ketika COVID kita menjadi serasa lebih cepat melewati tahun-tahun 2020, 2021 ya. Nah, oke. Hari ini, jadi tadi saya di WA Group ya, saya lupa tuh di dua WA grupnya atau cuma satu. Saya kan begini, di makro mikro kemarin itu, kan saya menugaskan membuat makalah ya, menugaskan membuat makalah, dan makalah itu adalah menjadi penciri ya, menjadi penciri perkuliahan di pasca kita. Nah, saya belum mengontak andai itu mau diterbitkan di jurnal yang kami kelola. Saya belum mengontak admin jurnal. Ada berapa artikel dari makalah Ibu Bapak yang sudah siap publish ya. Saya belum mengontak. Itu. Nah, ada Pak Yendi nggak ini? Pak Yendi sudah masuk belum? Belum masuk kan? Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Nah, sambil menunggu yang lain ya, jadi saya begini, andai Ibu Bapak yang kemarin menulis artikel itu di makro mikro itu mau di artikelnya mau diterbitkan di jurnal yang saya juga ikut mengelolanya ya, kadang sebagai reviewer, kadang sebagai editorial board ya. Nah, maka template-nya itu mutlak menggunakan latex ya, menggunakan latex via overlap itu template-nya mutlak itu. Andai mau terbit di jurnal lain, karena saya lihat beberapa nama Ibu Bapak juga dan juga dengan dosen yang lain itu sudah terbit di sejumlah jurnal ya, sudah terbit di sejumlah jurnal, dan saya ucapkan selamat. Terima kasih, provokasi saya berarti berhasil ya. Provokasi saya berarti berhasil mendorong Ibu Bapak untuk lebih menggiatkan pada aspek publikasi. Nah, oleh karena itu mungkin di pertemuan ini saya ingin menawarkan semacam bagi yang belum mengikuti coding yang ada di latex itu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau barangkali ada yang masih memerlukan panduan gitu. Yang jadi soal itu terutama tabel ya, itu tabel itu kan menjadi agak untuk sosial humaniora ya, tabel itu menjadi hal tersulit ya.
tabel itu menjadi hal tersulit. Nah, oleh karena itu, andai misalkan masih diperlukan, mari kita selesaikan, ya. Andai masih diperlukan, atau Pak Anton, saya pusing lah pakai latex, saya mau kirim ke jurnal lain aja, ya silakan, ya. Gitu. Toh nilai makro mikro sudah keluar ya. Halo. Insya Allah sudah, Prof. Pakai insya Allah ya. Ya itu. Oke, gitu. Jadi seperti itu. Kalau sudah keluar berarti kan tinggal mata kuliah ini ya. Nah, polanya seperti yang saya sampaikan di awal sama lah ya. Polanya seperti yang saya sampaikan di awal itu sama. Nah, sekarang tinggal Ibu Bapak memilih ya. Saya sendiri, andai Ibu Bapak ada yang berencana menulis disertasi yang masuk dari dari ekonomi pembangunan dan perencanaan, ya berarti sambil menyelam minum air ya, satu kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui kan gitu. Andai tidak, karena itu hak Ibu Bapak ya, hak Ibu Bapak, hak saudara, maka ya silakan tetap dilakukan ya penulisan artikelnya, dan itu tadi berarti tinggal tinggal kirim aja ya, tinggal kirim, nanti di akhir nilai akan dikeluarkan, karena komponen itu tetap saya harus membuat laporannya, dan laporannya diupload di laman Dikti ya. Jadi siapapun yang juga jadi dosen di sini ya, di kelas ini, saya pikir ada yang cukup banyak yang sudah menjadi fungsional dosen, dan kewajiban kita sama ya, mengupload apa yang kita lakukan tiap semester itu sebagai kewajiban fungsional individu ya, sebagai kewajiban fungsional individu. Nah, itu satu hal yang ingin saya sampaikan di awal. Hal lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya kebetulan ngajar marketing juga hari ini ya di S2 ya, di S2. Nah, Ibu Bapak ini yang kalau pasti ya udah masuk belum? Iya, pasti ya sudah ada. Belum ya, kelihatan ya. Oke. Nah, Ibu Bapak, ingin saya sampaikan kembali, dan ini mungkin mengulang apa yang saya sampaikan. Jadi di minggu yang lalu kalau tidak salah saya sampaikan juga bahwa Islamic Economics secara umum itu sifatnya masih kajian, sifatnya masih perspektif. Ya, jadi kalau minggu yang lalu saya sudah menyampaikan dari dengan menyebutkan sumber-sumber lain. Nah, hari ini saya sampaikan ini buku ditulis oleh Bakar Ahmad Al-Sherhan, dan sementara ini buku babon Islamic Marketing ya. Jadi Anda Ibu Bapak yang disertasinya juga mau masuk ya, pintu masuknya dari marketing ya, buku ini bisa dirujuk ya, buku ini bisa dirujuk. Nah, hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah mari kita lihat isinya ya. Jadi seperti inilah ya dari daftar isinya. Jadi kalau kita lihat yang bagian pertama, understanding Islamic marketing. Nah, sekarang marketingnya kita ganti menjadi understanding Islamic economics ya. Satu ini Islamic business ideal. Ya, Islamic business ideal. Kita lihat dalamannya. Oke. Yang kedua Islamic marketing mix. Kita lihat dalamannya juga. Merana. Jadi Bu Bapak, ya, kalau kita lihat bahkan ini dari kata pengantarnya lah ya, kata pengantarnya. Kalau kita lihat dari kata pengantarnya, ternyata paragraf pertama saja masuk dari konsep Imaratul Ard. Ya, nih, kan konsep Imaratul Ard nih. Ya, nih, jadi kalau masuknya dari konsep Imaratul Ard, ya apapun, makanya dari awal saya selalu mengatakan, bahkan kalau tidak salah
waktu ta'aruf juga saya sampaikan ya, waktu ta'aruf juga saya sampaikan, kalau tidak salah itu saya pernah menyampaikannya, cuman saya lupa angkatan berapa itu. Mungkin di angkatan ini juga pernah saya sampaikan bahwa masih bersifat studi atau masih bersifat perspektif, itulah yang hari ini itulah fenomena yang hari ini masih kita hadapi. Jadi kita belum beranjak sebetulnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita belum beranjak. Ya, kalau mau dikatakan hybrid, ya antara Islamic economic dengan konvensional ekonomik, andai kita menggunakan istilah konvensional ekonomik ya, bagi saya kan istilah itu menjadi agak ambigu. Ya, kenapa? Ya ketika misalkan Islam membicarakan kejujuran, apakah di ekonomi konvensional tidak membicarakan kejujuran? Ketika Islamic economic membicarakan larangan riswah, apakah di konvensional memperbolehkan riswah? Gitu ya. Ketika kita membicarakan riba, ternyata riba itu zoniud dilalah. Riba itu zoniud dilalah. Yang qat'iud dilalahnya adalah eksploitasi. Eksploitasi, ketidakadilan, kezaliman itu yang qat'inya. Nah, yang bisa kita lihat kesehariannya. Makanya tidak heran kalau kemudian banyak kritik ke bank syariah. Oh, kalau gitu bank syariah juga masih menggunakan riba atau masih terdapat unsur riba dalam bank syariah itu pada aspek-aspek yang hide itu. Ya itu silahkan dikaji ya, itu silahkan dikaji. Makanya sifatnya studi. Ekonomi Islam itu sifatnya studi. Jadi di akhir-akhir perkuliahan ini kan kita sudah masuk masa UTS sebetulnya sekarang. Kalau dilihat dari kalender akademik ya, kita sudah harus masuk persiapan UTS kalau dilihat dari kalender akademik. Nah, itu yang terjadi sebetulnya ya. Tidak syariahnya bank syariah itu kan menjadi sering terungkap ya. Kemudian masih ada unsur-unsur yang sifatnya tidak transparan dan seterusnya. Nah, di samping juga literasi bank syariah di kalangan konsumen itu juga masih rendah. Gitu. Jadi yang harus jadi ada dua arah ya. Jadi ketika ini IFSB 2015 dan saya ulang ini perkataan saya ini. Jadi ketika terucap Islamic Economic as represented by Islamic Finance. Jadi ekonomi Islam itu representasinya adalah keuangan Islam. Ketika diucapkan ya, keuangan Islam as represented by Islamic Bank. Jadi ekonomi Islam itu apa? Bank syariah, bank Islam. Itu ya. Nah, itu IFSB 2015 itu masih mengatakan demikian. Ya, 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu. Dan hari ini memang seperti itu. Nah, kemudian, ini mohon dipersiapkan sudut pandang seluas-luasnya ya, sudut pandang seluas-luasnya. Ya, saya tidak menyebutkan ini sebagai apologi. Ya, saya tidak menyebutkan ini sebagai apologi ketika masuk dari konsep Imaratul Ard itu. Ya. Imaratul Ard berarti khalifah, ya, berarti ujung-ujungnya hayatuna kulluha ibadah. Nah, kan gitu. Kalau hayatuna kulluha ibadah ya selama ini juga memang begitu kan gitu. Selama ini memang begitu. Gitu. Kemudian ingin saya sampaikan juga, ini saya ulang karena mungkin di beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan.
Oke, bentar. Share. Nah ini Ibu Bapak. Nih Ibu Bapak silakan belilah ya bukunya 589.000 kalau di Google Books ya. Ini. Nah buku ini terbit 2013 ya kalau di sini terbit 2013. Nah Islamic Economic as a Science itu digagas 1997. 1977. Sebagai salah satu rekomendasi seminar internasional ya ilmu pengetahuan dalam Islam di Mekah. Tuh, jadi 1997 anggap saja 1997 sampai dengan 2007 lah, anggap seperti itu ya. 1977, 87, 97, 2007, 30 tahun. 30 tahun kemudian lahirlah buku ini. What is wrong with Islamic Economic? Nah, buku ini diantara hal yang mendorongnya adalah stagnasi, stagnan aja. Jadi setelah digagas, iya gimana gitu loh, ya bermunculan berbagai prodi ekonomi Islam dengan nama ekonomi Islam, dalamannya muamalah, dalamannya HES. Ya kalau dalamannya HES ya dari dulu HES itu udah ada yang kemudian yang dulu itu namanya muamalah gitu ya. Jadi itu yang harus dikaji bersama oleh kita, baik yang HES ataupun yang ES ya, baik yang HES ataupun yang ES. Jadi mohon saya minta kepada semua yang hadir di sini ataupun yang belum hadir untuk membuka sudut pandang seluas-luasnya ya. Karena ini yang kita hadapi sekarang. Jadi kita tidak kemudian menjadi, mohon maaf ya, menjadi jumawa dengan nomenklatur ini, dengan nomenklatur ekonomi Islam. Mana buktinya, mana wujudnya dan seterusnya. Dan ini yang menjadi tugas kita bersama, karena di 2 bulan ke depan Ibu Bapak sudah harus menyiapkan proposal, ya, dan isilah ruang-ruang yang masih kosong itu dengan kajian-kajian kita semua ya. Kenapa saya katakan kita ya, karena disertasi itu Ibu Bapak mohon maaf ya, mohon diingat betul, disertasi itu adalah milik kita. Mohon maaf saya ulang ya. Mohon maaf saya ulang. Inilah wujud nanti. Saya selalu mengatakan sekolah yang baik itu yang selesai. Ini ya. Jadi inilah wujudnya. Dan kita lihat dalamannya. Nah ini ya, terlihat ya, ini sejumlah penanda tangan ya. Jadi tanda tangan ini bukan hanya sekedar hiasan, bukan hiasan ya, bahwa di situ ada tanda tangannya, ada nama-nama penguji, bukan. Tapi ini bentuk pertanggungjawaban, termasuk logo. Ini ya, termasuk logo ini nih. Nah ini ya, termasuk logo. Ini adalah wujud pertanggungjawaban. Gitu. Oke, jadi mohon diingat itu semua. Dan mohon dibuka sudut pandang seluas-luasnya agar tidak kemudian menjadi tidak kemudian menjadi terjebak sebagaimana hari ini orang membuat narasi di medsos. Ya, beda sudut pandang itu sesat itu. Beda sudut pandang itu perlu diluruskan berdasarkan pendapat yang menyatakan harus diluruskan itu. Nah, kita tidak berada di situ ya, mohon diingat betul itu. Kita tidak berada di situ. Nah, perlu saya sampaikan di sini kenapa? Karena Ibu Bapak, yang namanya dunia akademik itu adalah dunia kajian.
yang namanya dunia akademik itu berada dalam satu roadmap kontinuitas dan akumulatif. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak, apalagi Ibu Bapak semuanya calon doktor di sini ya, kandidat doktor. Jangan kemudian kita malah memiliki perilaku akademik sebagaimana yang kita lihat hari ini di medsos-medsos itu. Silakan hari ini kita lihat di YouTube atau di mana lah gitu ya, di Facebook dan lain sebagainya itu. Bagaimana orang nyinyir hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu ya, urusan jenggot, urusan cadar, urusan apapun, itu kan hari ini orang menjadi nyinyir. Urusan hijrah, urusan khilafah, urusan macam-macam itu. Nah, ini di akhir-akhir perkuliahan kita ya, saya perlu sampaikan kepada Ibu Bapak, kajian itu kajian. Ya, ketika kita memutuskan untuk masuk kepada wilayah kajian, maka beradalah pada wilayah kajian itu. Ya, tidak pernah ada tafsir tunggal. Nah, omongan saya ini kalau didengar di publik ini dianggapnya menyuntikkan racun. Ketika saya mengatakan tidak pernah ada tafsir tunggal, itu saya dicap sebagai orang yang menyuntikkan racun kesesatan. Di publik ya, ini mohon diingat itu. Nah, sekarang saya perlu sampaikan di sini dan ini direkam oleh saya, kemudian nanti mungkin YouTube-nya tidak publik lah ya. Itu. Nah, publik kan sama aja dengan nantang ya. Jadi kajian tetap kajian, penelitian tetap penelitian, dan kita berada dalam satu jalur roadmap kontinuitas, kontinum dan akumulatif itu. Jadi di samping prinsip akademik ilmiah itu adalah logis, rasional dan empirik, ya ada kontinum dan akumulatif. Makanya kenapa makalah yang terkait dengan mata kuliah yang saya pegang itu harus dalam format jurnal, karena kita berlatih mengisi kajian terdahulu, baik itu kajian teori ataupun penelitian. Itu ya, format jurnal itu kan seperti itu. Mohon maaf ya, mungkin kalau makalah seperti biasa, kita kan copy paste dari buku-buku. Misalkan Ibu Bapak ada yang dapat tugas buat makalah tentang akad misalkan, ukud murokabah misalkan ya seperti itu. Ya sudah, ukud dari kata akad, murokabah dari kata rokabah dan seterusnya secara bahasa, secara istilah terus, uraiannya naratif deskriptif. Ya itu silakan saja ya, kan saya tidak boleh juga masuk ke di luar kewenangan saya. Tapi saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang hadir di sini, saya mengadaptasi atau bahkan mungkin mengadopsi ya tradisi akademik dari sejumlah perguruan tinggi yang saya tahu lebih maju, lebih dulu secara substantif bukan menyatakan ya, tanpa perlu menyatakan diri sebagai perguruan tinggi terbaik itu. Ya, tanpa perlu menyatakan dirinya sebagai perguruan tinggi terbaik di dunia ini ya, tidak hanya di Indonesia, di dunia ini. Nah, ternyata setelah saya cek, saya lihat, oh ternyata seperti itu. Jadi apa yang saya kemudian sampaikan kepada Ibu Bapak saudara di perkuliahan ini, itu adaptasi atau adopsi dari beberapa perguruan tinggi yang informasinya sampai ke saya. Ya, bahkan saya sendiri pernah melihat langsung gitu ya, sebatas pengalaman ya, ini terus terang saja, mohon maaf, sebatas pengalaman, sependek pengalaman saya. Oh ternyata seperti ini, tanpa harus menyatakan diri sebagai perguruan tinggi terbaik gitu ya, tanpa harus menyatakan diri sebagai perguruan tinggi terbaik. Jadi tradisi akademik itu dibangun bersama-sama, ya. Tradisi akademik itu dibangun bersama-sama dan sangat banyak untuk perguruan tinggi yang memang secara substantif sudah baik tanpa harus menyatakan diri sebagai perguruan tinggi terbaik. S3 itu sudah tidak harus kuliah, ya. Jadi dosen berkewajiban menyampaikan kunci pintu ya, silakan masuk ya, silakan temukan apa yang ditemukan berdasarkan kebutuhan masing-masing, ya. Jadi si A, siapa ini, Pak Gayo misalkan, Pak Gayo butuhnya A, ya carilah A, nggak usah cari B, nggak usah cari C ya. Ibu Yayu juga sama
Ya, Pak Yudis juga sama, Ibu Ane juga sama, Pak Yendi, Pak Yendi ya hadir. Pak Yendi punya Pak Yendi sudah terbit belum artikelnya? Yang mana, Prof? Yang latex? Belum, Prof. Oh, belum. Dari kelas ini siapa saja yang sudah terbit? Kalau nggak salah Pak Yudis ya? Pak Yudis? Iya, Prof. Sudah? Pak Yudis Terbitnya sudah? Oke. di luar, Prof. Iya, Atau nggak di apa-apa. dalam? Iya, nggak apa-apa. Nggak Ya. apa-apa. Kan tidak harus selalu terbit di jurnal yang saya kelola kan gitu ya. Karena Iya, saya juga kan harus kontak admin dan seterusnya ya. Saya harus kontak admin dan seterusnya. Sementara mohon maaf kemarin kan ada admin kunci yang kena COVID ya. Ada admin Iya. kunci yang kena COVID jadi nggak bisa kerja. Nah, jadi oke, seperti itu. Jadi kembali ke substansi, kembali ke perkuliahan kita. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, maka mungkin jadi setelah UTS ya, setelah jadwal UTS kita kan minggu depan ya. Kalau lihat di kalender akademik, betul? Jadwal UTS kita minggu depan. Oke. Setelah UTS, nah atau pada saat UTS minimal Ibu Bapak, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan itu sudah store draft ya, sudah store draft itu. Jadi sama aja lah ketika kita kuliah makro mikro ya seperti itu itunya apa bentuknya ya. Nah, andai Ibu Bapak ada yang mau diproses terbit di jurnal yang saya juga terlibat di dalamnya, baik sebagai editorial board ataupun sebagai reviewer, maka gunakanlah template latex itu. Dan ada yang masih perlu tutorial, mari kita lakukan tutorial itu di luar jam perkuliahan. Di luar jam perkuliahan. Oke, itu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi narasi seperti ini di hampir setiap buku Islamic Economic ya, apapun kesananya, ada buku manajemen strategik in Islamic perspective. Bentar ya, saya coba. Nah ini ya, strategic management from an Islamic perspective. Ini juga sama seperti yang barusan itu, ya. Ini yang apa? Yang free previewnya tidak muncul dari halaman 1 ya. Gitu. Ini juga sama. Yang jelas ini yang kemudian ketika kita lihat ini langsung chapter 2 ya. Oh, sebentar, ini ada ternyata. Tuh. Jadi begini Ibu Bapak, ketika kita menemukan buku yang menjelaskan perkembangan ilmu, jangan sampai kemudian muncul tudingan dari kita bahwa ilmu yang atau teori yang dibangun oleh para pengusungnya itu secara sengaja dibangun untuk merusak kemanusiaan. Mohon diingat itu ya. Mohon diingat itu. Jadi mau datang dari konvensional A, mau datang dari konvensional B, mau datang dari konvensional C, itu seperti itu. Ya. Sebab kontestasi di antara mereka sendiri itu luar biasa.
ya, bagaimana klasik, ekonomi klasik, bagaimana neoklasik lahir, bagaimana Keynesian lahir, itu dalam konteks memperbaiki teori, ya. Jadi ketika kita menemukan kegagalan, kita menemukan kegagalan teori pembangunan ekonomi yang dalam sudut pandang kita ini karena konvensional nih, ya. Itu seperti itu. Nah, para pengusung teorinya itu tidak bermaksud secara sengaja membuat dunia ini menjadi kacau. Itu ya, itu mohon diingatkan itu. Saya perlu menyampaikan ini karena saya mengikuti perkembangan narasi publik. Ya. Itu saya tidak tahu kalau kemudian ada di antara ibu bapak yang terkena sentilan omongan saya nih ya hari ini ya, gitu. Ya ini gara-gara riba ini. Nanti dulu ya, riba yang mana gitu. Ya, dari awal kan saya sudah katakan, konteks ekonomi pembangunan dan perencanaan itu kan ada dua arah. Itu ada dua arah, bahwa negara-negara maju terlibat dalam proses pembangunan dan perencanaan karena mereka ingin ada jaminan pasar produk mereka tetap terbuka. Sementara negara berkembang, developing countries atau underdeveloped countries, permasalahan yang dihadapinya bukan persoalan menerima pasar, menerima produk, bukan. Orang-orang atau negara-negara yang ada di developing countries atau underdeveloped countries itu permasalahannya adalah bagaimana merubah nasib, bagaimana merubah keadaan. Nah sekarang yang ada seperti itu. Minggu kemarin kan saya sampaikan itu ya. Oleh karena itu, nah makanya saya kirim bukunya Prahalad itu, mohon dibaca. Bagi yang belum, mohon dibaca itu. Bagaimana Prahalad memberikan gagasan, ya, melempar gagasan bahwa sejahterakanlah developing countries dan underdeveloped countries itu melalui profit yang dimiliki oleh negara-negara maju, oleh negara-negara yang lebih dulu maju. Itu. Karena kalau kita tidak menggunakan nomenklatur Islam sekalipun, ya, kalau kita mau menggunakan istilah itu, jadi mohon kuliahnya jangan ideologis ya Ibu Bapak ya. Itu. Jadi kalau mau ideologis cari majelis taklim aja. Ya, mohon maaf ini. Pak Anton kok seperti nyinyir ke majelis taklim? Enggak, saya juga pelaku majelis taklim. Saya narasumber di majelis taklim dan kajiannya tidak begini. Ya. Itu. Jadi kembali ke yang tadi. Jadi kita harus berada dalam satu konsep, dalam satu konteks roadmap perkembangan ilmu pengetahuan, roadmap pengembangan teori-teori saintifik ya, dan ilmu itu untuk kemanusiaan. Ya. Jadi kalau ibu bapak ada yang berpikir ilmu itu hanya untuk orang Islam, itu silakan ya, resiko tanggung sendirilah ya. Itu. Apa yang saya omongkan ini kan nanti di akhirat ditanya itu oleh malaikat, oleh Tuhan ya. Dicatat oleh malaikat dan ditanya oleh Tuhan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang saya omongkan ini dicatat loh oleh malaikat dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Itu. Jadi kalau hari ini kita masih sifatnya ideologis, ya, jargon-jargon, ya, saya tidak mengajarkan itu ya. Saya tidak mengajarkan itu. Kenapa saya sampaikan sekarang? Karena saya melihat perkembangan, saya mengikuti perkembangan. Oh, ini bahaya ini. Kalau saya tidak ingatkan ibu bapak, ya, saya prihatin aja terus terang aja. Ibu bapak itu udah S3 gitu loh, ya, udah S3. Narasinya masih seperti itu kan repot itu, ya, narasinya masih seperti itu repot itu, ya. Urusan selembar ijazah itu gampang, ya, urusan selembar ijazah itu gampang, ya. Ibu bapak kuliah, tugas masuk, absensi hadir, tercatat, ya, nilai keluar, ujian-ujian ikuti, selesai dapat, ya, iya, seperti itu ya, itu. Tapi kan bukan persoalan itu yang harus kita create bersama itu, ya, yang harus kita create bersama itu. Oke, ya, jadi begini, dari buku yang tadi yang What's Wrong with Islamic Economic itu, kita lebih baik, ya, lebih baik menghadirkan
bahwa studi ya atau perspektif dalam Islam, dalam ekonomi Islam secara lebih khusus lagi, itu memang layak, itu memang pantas dikembangkan, ya. Jadi mohon nanti Ibu Bapak menulis disertasi itu berada dalam konteks itu ya, agar kita berada dalam satu roadmap pengembangan keilmuan. Ya, jangan sampai nanti muncul buku What Wrong with Islamic Economics jilid kedua, gitu ya. Jadi apa yang ditulis oleh Akram Khan itu kan menghentak kita, menyadarkan kita. Itu kan seolah-olah kan menohok, kalau mau dikatakan menohok kita semua, ya. Jadi ketika kita baca ilmu ekonomi konvensional itu menemukan market failure dan government failure, jangan kemudian kita nyinyir ke mereka, itu karena konvensional ilmunya, enggak juga. Bukan begitu, ya. Jadi mereka menemukan bahwa ketika bahwa ada market failure, itu dilempar gagasan itu ke ruang publik akademik, para ekonom dunia, itu bagaimana menyelesaikannya. Ya, bagaimana menyelesaikannya. Demikian juga ketika terjadi government failure, itu juga bagaimana menyelesaikannya. Sebab di dunia ini cuma dua. Kalau enggak market, komando. Ya. Jadi sekarang tiba-tiba muncul Islam dengan segala narasinya itu ya, dengan segala narasinya itu. Ya silakan dibuat narasinya. Silakan dibuat narasinya, dipublikasikan dan dikontestasikan secara akademik. Dikontestasikan secara akademik itu tidak kemudian klaim, apalagi klaimnya tanpa data, gitu ya. Apalagi klaimnya tanpa data. Ya, kalau klaim tanpa data ya itu tadi, ya urusannya majelis taklim aja itu kalau klaim tanpa data. Sekarang majelis taklim aja pakai data kok, ya. Majelis taklim aja kan sekarang pakai data. Itu. Jadi mohon dilihat dari aspek itu ya, mohon dilihat dari aspek itu karena kita ini berada di wilayah akademik ya. Oke, nah, ini kan ya. Ini 3. Jadi kalau mau ini 3 pertanyaan ini dijawablah. Ya, sekarang tinggal strategic management diganti aja dengan ekonomi ya, atau dengan apapun yang akan Ibu Bapak kaji dalam menyelesaikan karya tulisnya. Ya, dalam menyelesaikan karya tulisnya. Tuh, ya. Nah, oke. Oke, nah, jadi selesai Imaratul Art, Islamic Economic itu, ya masuk ke hukum. Nah ini makanya dari awal saya katakan penciri kajian itu ada dalam tools of analysis-nya. Sebab kalau sumbernya sama, halal haram, ya. Ini, jadi kalau sumbernya halal haram ya itulah muamalah, itulah prodi muamalah yang hari ini menjadi HES. Kenapa hari ini menjadi HES? Karena ada ES, karena ada ekonomi syariah, ya gitu ya, karena ada ekonomi syariah. Maka yang muamalah harus dijelaskan jenis kelaminnya sehingga muncullah nomenklatur HES itu. Tuh, oke. Nah sekarang understanding Islamic marketing, marketingnya ganti dengan ekonomi lah ya. Ini mirip-mirip aja. Tuh kan masuknya dari Islamic law, syariah. Gitu ya. Tuh. Oke, kita lihat nih. Nah ini kan. Wajib, mandub, makruh, mustabih. Ya, itu haram. Nah, Ibu Bapak kalau mau ini bagi yang HES ya, bagi yang HES
Kalau mau ini dibuat artikelnya nih, ya. Jadi wajib, mandub, makruh, mustabih, dan haram. Ini kita lihat. Oke. Failure to perform them is a sin. Tuh kan ini kan narasi hukum ya. Duty can be described as the core halal, without which a firm cannot be seen as Sharia compliant. Implication: firm must perform wajib. Example include being honest and transparent. Ya, being honest and transparent. Emang cuma kita, ya? Emang cuma kita. Itu kan tahsilul hasil. Dari mana? Dari ekonomi konvensional ini. Ekonomi konvensional itu begini, ya, gitu. Ya, ini juga ke bawahnya sama-sama lah, mirip-mirip gitu kan, mirip-mirip. Jadi wajar kalau kemudian Akram Khan menulis buku apa yang salah dengan Islamic Economic itu. Itu stagnasi ya. Sejak 1977 sampai buku itu ditulis, itu kan stagnasi. Nah, sekarang hentakan itu kita hadapkan ke diri kita. Ya, hentakan itu kita hadapkan ke diri kita. Itu sebagai Jadi kalau pertanyaannya suruh siapa kuliah? Nah, saudara boleh balik bertanya ke saya, suruh siapa Pak Anton jadi dosen ekonomi Islam? Gitu ya, gitu. Jadi kan gimana gitu ya, sawat, gitu ya, sawat gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Oke. Nih, sampai sini ya. These categories have a bias implication on what companies planning to engage the Muslim marketplace should and shouldn't do. Ya, apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan. Seperti itu ya. Itu tadi. Ya, gitu. Ngutip ayat Quran kan gitu ya, ngutip ayat Quran, ngutip hadis dan seterusnya. Oke. Nah, oke. Pintu masuk yang ada itu dari sistem etika. Masuklah sistem etika. Ya. Oke. Ya. Mari kita lihat apa? Temptation, hardship. Iya, di konvensional juga ada lah ya. Oke. Nah, yang membedakannya ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, ini ya, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Nah, ini kan tidak hanya di ekonomi. Ya, God is the sole creator of the universe, and His people should cooperate in carrying out His will. Ya, lucunya Al-Serhan ngutip Rais. Saya nggak tahu Rais ini Muslim atau tidak ya, itu. Ya, itu. Oke, itu. Iman. In Islam, faith or iman is the basic motivating factor for believer. Ya, oke. Ya, nggak ada yang baru ini. Ya, kita tahu lah ya, nggak ada yang baru ya. Sejak kita ibtidaiyah, bahkan sejak kita TK mungkin. Ya, kemudian khilafah. Ya. Balance, ya nggak ada yang baru ini. Justice or adil, ya nggak ada yang baru ini ya. Gitu, mau Islam mau konvensional, justice ya. Itu. Yang membedakan itu akhirnya itu apa yang ada dalam hati, apa niat, ya. Yang membedakannya itu, ya. Keynes mengatakan in the long run we are all dead. Selesai sampai situ. Ungkapan itu berlaku untuk siapapun, mau Muslim, mau kafir, mau ateis sekalipun sama. Ya, in the long run we are all dead. Nah, narasi di Islam ditambah, ya, in the hereafter kita diminta pertanggungjawabannya. Makanya itu tadi,
mayal fizubin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu ya, itu yang membedakannya, dan itu karena itu belum terjadi dan siapapun tidak pernah ada yang kembali untuk menceritakan apa yang terjadi di alam baka itu, ya maka itu menjadi sangat individual. Furoda, nah itu furoda ya. Nanti kan kita berhadapan dengan Tuhan itu furoda, masing-masing individu. Itu ya. Itu. Oke. Nah, sekarang Islamic values. Mari kita lihat Islamic values itu apa sih? Ya. Prohibition of bribery. Ini yang tadi saya katakan ya. Or rasuah. Bu Bapak, di konvensional boleh nggak suap? Nggak boleh. Jadi kalau kita lihat hari ini ada orang yang melakukan praktik suap, ya, itu bukan kesalahan ekonomi konvensional, bukan kesalahan para pengusung teori ekonomi yang nggak pakai label Islam belakangnya itu, enggak. Itu perilaku korup aja, ya, perilaku suap itu ya perilaku korup aja. Kemudian prohibition of fraud, itu di konvensional juga fraud itu tetap nggak boleh, melanggar hukum, ya, itu. Jadi di sini mau dikasih ayat Quran mau tidak, ya begitu ya, itu. Ya, jadi daripada kita capek mengkritik ekonomi konvensional sementara di Islam sendiri banyak masalah itu artinya apa? Ya itu tadi pertanyaan Akram Khan itu. Ya itulah bukti. Jadi sudah tidak perlu dijelaskan lagi bahwa kita sendiri dalam mengkaji, menggagas, meng-create ya, memproduksi pengetahuan based on Islamic economic itu, kita sendiri masih banyak masalah. Gitu ya. Oke. Prohibition of discrimination. Ya di konvensional juga kan tetap aja. Ya, prohibition ya. Greater social responsibility itu dia. Ya. Jadi Bu Bapak, tokoh ekonomi filantropi itu siapa? Andreoni ya. Saya mungkin pernah menyampaikan ini dan sehari ini saya ulang. Kenapa lahir ekonomi filantropi? Tuh. Karena ternyata dalam kenyataannya orang yang kita tuding hari ini sebagai sekuler, mereka memiliki altruism. Ya, mereka memiliki altruism. Sebab rasa kemanusiaannya tetap akan terganggu ketika dia sejahtera sendiri, sementara kiri kanannya tidak sejahtera. Itu penelitian di Amerika ya. Sehingga sampailah ada buku namanya American Piety, kesalehan Amerika. Ya. Orang ini makanya jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Ini silakan aja dibaca lah. Mem nyinyir itu silakan dibaca ya. Tapi kita harus lagi-lagi buka sudut pandang selebar mungkin. Gitu. Ya, ada kemudian yang dinamakan dengan American Piety, kesalehan Amerika. Amerika yang kita tuding sebagai sekuler itu ternyata itu seperti itu. Di mana wujudnya? Di altruisme. Ya, di charity, di karitas itu ya, di donasi itu. Dalam bahasa Indonesia charity kan jadi karitas sekarang. Donasi, berbagi, sehingga lahirlah ekonomi filantropi. Ekonomi filantropi itu ya yang menggagasnya ya para pengguna teori ekonomi yang hari ini kita sesatkan itu. Yang hari ini sering kita tuding sebagai kekacauan ekonomi dunia. Bahwa ilmu itu tidak bisa menyelesaikan atau belum bisa menyelesaikan. Jadi diksi tidak bisa atau belum bisa itu beda loh, ya, beda penekanannya. Gitu. Terserah kita mau gunakan yang mana. Itu bukan berarti kesalahan dipikul hanya oleh penggagasnya. Ya. Itu. Atau begini. Penggagas itu tidak, saya ulang ya, penggagas teori, penemu teori, pengembang teori itu tidak secara sengaja, terencana, sistematis, masif gitu ya, apalagi itu untuk mengacaukan dunia, tidak.
Itu ya, itu seperti itu. Fakultas kedokteran, apakah ilmu kedokteran harus kita tutup saja kalau gitu? Kenapa? Karena semakin berkembang ilmu kedokteran, semakin banyak penyakit. Enggak begitu. Ilmu itu ya tetap ilmu ya. Gitu. Ilmu itu tetap ilmu. Jangan-jangan penyakit itu dari dulu juga sudah ada, cuman karena belum diketahui, karena risetnya berbasis eksperimen, maka baru diketahuinya sekarang. Gitu. Jangan-jangan COVID itu dari dulu juga sudah ada. Ya, hanya karena risetnya baru sekarang, maka baru ditemukan sekarang. Itu ya. Taun itu kan sejak zaman Nabi juga sudah ada, makanya banyak hadis yang menyatakan itu. Yang dari daerah nggak boleh keluar, yang dari luar daerah nggak boleh datang. Ya, itu. Bikinlah narasi. Kita mengkantor narasinya apa? Saya tidak takut COVID, saya hanya takut sama Tuhan. Loh, kok jadi mengkontestasikan COVID dengan pembuat COVID? Kan nggak lucu. Ya, itu. Oke, berikutnya. Nah, ini prohibition of interest. Ya, itu prohibition of interest. Ini yang disepakati. Ya, ini yang disepakati. Bahwa bunga itu terlarang. Kenapa? Karena bunga itu dari Rasul Ma. Ya, kalau pakai fikih ya, gitu. Tapi kalau riba, silakan. Ya, saya nggak perlu buka lagi tafsirnya ya. Pengertian riba itu ibu bapak, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Prohibition of certain earning. Ya, sama. Ya. Earning from gambling. Ya. Ibu bapak, ini namanya underground economic. Underground economic itu di ekonomi konvensional tidak bisa dihitung sebagai pembentuk GDP. Itu ya. Alkohol, gambling, narkoba, ya. Itu tidak bisa dihitung sebagai pembentuk GDP. Nah, kita boleh mengkritik, ya, Pak Anton itu dibungkus oleh pariwisata. Iya, maka buatlah narasi. Itu ya. Itu. Kita bisa lihat tuh di Genting Island di Malaysia. Jadi orang Malaysia kalau mau judi datang ke Genting Island, Genting Highland, sorry, Genting Highland. Datangnya ke situ. Itu ya, itu. Prohibition of hoarding, iya, iya sama lah di konvensional juga sama, ya. Gitu. Nah ini prohibition of extravagant and waste, ya. Jadi Bu Bapak mungkin ada yang masih ingat betapa Brazil sebagai produsen kopi terbesar di dunia membuang kopinya ke laut. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendongkrak kembali harga. Itu ya. Oleh karena itu, Prof. Herman Suhardi menggagas apa? Konsep maximizing, konsep optimasi itu harus dirubah menjadi moderasi. Ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan ini nih. Tapi cara hitungnya tetap maximizing. Cara hitungnya tetap maximizing. Ada dua guru saya. Yang pertama Prof. Herman Suhardi, saya dengar langsung. Yang kedua Prof. Mun Rohim, UII. Mungkin ada yang alumni UII kenal dengan beliau. Ya, saya kursus ke beliau, pelatihan lah, berapa hari ya waktu itu ya, sekitar 3-4 hari lah gitu. Itu dijelaskan seperti itu. Dan Ibu Bapak boleh baca di buku-bukunya. Ya. Jadi dari optimasi yang datang ke profit itu jadi maksimasi, yang datang ke cost itu menjadi minimizing, itu dirubah menjadi moderating. Itu seperti itu. Berikutnya ini payment of zakat dan charity. Nah ini ya, zakat dan charity ya ini itu tadi di ekonomi konvensional ada yang dimaksud dengan economic philanthropy, economic of altruism. Dan sebatas yang saya tahu tokohnya itu adalah Andreoni. Ya, sebatas yang saya tahu tokohnya adalah Andreoni. Nah, di sini
ini Al-Serhan menyebutnya clean lines ya, jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir, wal bir yahdi ila jannah. Itu bisa begitu ya, itunya terjemahan dengan menggunakan riwayat lain atau dengan menggunakan teks lain. Oke, ya jadi Ibu Bapak silakan dibaca buku apapun yang terkait dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Awal-awalnya sama seperti ini, ya. Nah lantas kesananya, ya kita mau menggunakan istilah hybrid, mau menggunakan istilah multi, ya silakan saja. Gitu. Yang jelas hari ini itulah wajah kita, ya. Jadi nggak usah terlalu jumawa lah ya, yang berlabel Islam itu, berlabel Islam, berlabel hijrah, apalagi Pak Anton kan UIN juga ada Islamnya, iya itu dia, ya itu dia, itu ya, itulah wajah kita gitu loh, itulah wajah kita, itu apa? Sekali lagi ini mungkin agak apa ya, agak tidak nyaman lah ya. Dari awal kan saya sudah sampaikan, mohon dibukakan sudut pandang yang seluas-luasnya untuk apa yang saya sampaikan. Itu seperti itu. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena Ibu Bapak itu S3. Ya, S3 itu berada dalam konteks pengembangan ilmu, berada dalam track roadmap pengembangan ilmu, dan ilmu pengetahuan hari ini memiliki karakteristik tersendiri. Ada aspek-aspek yang bisa dibawa ke publik, ada aspek-aspek yang hanya berada pada wilayah kelas itu, tidak bisa dibawa ke ruang publik. Itu ya. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Cukup? Kalau cukup silakan lihat kembali tayangan saya terkait dengan mulai dari silabus ya, silabus, kemudian masuk ke buku-bukunya Todaro Smith dan yang lain, masuk ke MDGs dan SDGs, perkembangan dari MDGs ke SDGs. Ya, sekarang kita ini hidup di desa Buana, ya, satu planet bumi itu satu desa, itu. Ya, jadi yang masih ingin hidup masing-masing ya silakan saja. Saya tidak melarangnya, ya silakan hadapi resikonya juga, gitu kan, seperti itu. Kemudian dan MDGs baru berakhir di 2030, ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah pembangunan dan perencanaan yang dihadapi oleh umat manusia, saya menawarkan gagasan Prahalat. Ya. Sebelumnya kita bicara IPM, dan penggagas IPM itu adalah Mahbubul Haq. Ya. Jadi kalau saya mau agak primordial sedikit lah ya, itu yang menggagas IPM itu orang Islam tuh, Muslim ya. Mahbubul Haq itu Muslim, dikembangkan oleh Amartya Sen, dan yang dapat Nobelnya adalah Amartya Sen ya. Gagasannya adalah Mahbubul Haq itu, dan itu kunci-kunci atau aspek metodologis yang bisa kita kembangkan bersama, bisa kita gunakan bersama untuk menyelesaikan perkuliahan kita. Cukup? Izin bertanya, Prof. Oke. Kalau cukup, ya kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Bismillah wa qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Prof. Prof.